Nah, kita ketemu lagi pada tutorial berikut dengan materi decision tree atau pohon keputusan. Tapi sebelumnya, tolong Anda ketahui Nah, kita mulai sekarang dengan topik pohon keputusan. Pohon keputusan ini sering juga disebut dengan suatu diagram yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Tahapan penggambaran pohon keputusan: pertama, menentukan kumpulan keputusan awal. Kemudian, menentukan hasil yang diperkirakan terjadi dari alternatif keputusan awal. Yang ketiga, menentukan adanya alternatif keputusan lanjutan. Dan menentukan hasil yang diperkirakan terjadi dari alternatif keputusan lanjutan. Pohon keputusan ini sering juga disebut dengan pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas atau peluang yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Pada umumnya, manfaat pohon keputusan ini kemampuannya untuk membreakdown proses pengambil keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Dalam pohon keputusan, kita kan sering menjumpai istilah payoff. Payoff ini merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian tidak pasti tertentu. Dalam pohon keputusan, sering simbol yang digunakan, simbol kubus ini menunjukkan suatu keputusan atau alternatif keputusan. Simbol lingkaran ini menunjukkan perkiraan hasil atau dampak atau kemungkinan. Garis penghubung ini perkiraan atau hasil. Jika dibuat seperti ini, garis kubus dan garis penghubung ini menunjukkan alternatif keputusan dan ini menunjukkan alternatif kemungkinan. Tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu tiap rangkaian alternatif dan keputusan akan menghasilkan suatu nilai payoff tertentu yang dituliskan di ujung tiap cabang pada pohon keputusan. Inilah konsep dasar dari pohon keputusan. Misal Anda punya uang 100 juta. 100 juta ini ada dua kemungkinan bisa Anda gunakan untuk budidaya jamur sesuai dengan prosedur, atau bisa uang Anda itu Anda depositokan di bank. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Bisa Anda gunakan untuk membudidayakan jamur atau bisa Anda buat deposito. Tetapi dampak dari masing-masing alternatif ini, jika Anda membuka budidaya jamur, ada dua kemungkinan sukses panen yang cepat, maka Anda akan memperoleh untung. Tapi dampak yang lain atau alternatif yang lain, gagal panen karena tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jika Anda buat di bank sebagai deposito, dampaknya bunga 10% per tahun,
Alternatif yang kedua, perkembangan lambat perlu waktu lama. Jadi, setiap keputusan ada konsekuensi. Jika dibuat di budidaya jamur, jika betul sukses panen, maka akan memperoleh untung yang besar. Dibandingkan jika Anda depositikan di bank, bunga hanya 10% per tahun. Untung sangat sedikit. Jadi, inilah seperti bentuk pohon keputusan. Kemudian kita ambil contoh yang berikutnya. Misal Anda punya uang 10 juta. Ada dua kemungkinan untuk berwirausaha atau membeli tab. Jika Anda berwirausaha, dampaknya ada dua, usaha yang sukses atau usaha yang rugi, bangkrut. Tapi jika Anda membeli tab, dampaknya ada dua. Bisa Anda gunakan untuk media sosial, game online, dan cari referensi. Dampak yang lain, uang akan habis. Nah, alternatif ini masing-masing menimbulkan konsekuensi. Dan mana yang kita pilih, itu nanti akan kita lakukan pada materi berikut. Kemudian sebagai contoh ketiga tentang rangkaian pohon keputusan. Misal toko baju sedang mengalami penurunan penjualan di tempat lama yang tergolong sepi pembeli. Maka tindakan dia ada dua. Pertama, membuat diskon harga atau pindah tempat. Jika dibuat diskon harga, ada dua kemungkinan hasil. Produk cepat laris, untung sedikit. Atau produk lama dan kurang laris. Jika dia pindah tempat, hasilnya ada dua kemungkinan. Produk laku, ramai pembeli. Kemudian, bisa biaya pindah dan biaya renovasi. Jika tetap bertahan, sama seperti yang dialami sekarang, lambat laku, tidak ada pemasukan. Nah, inilah bentuk-bentuk daripada pohon keputusan. Ini sebagai awalnya batangnya, ini sebagai ranting, ini sebagai dahan-dahan. Maka disebut dengan pohon keputusan. Analisa masalah dengan pohon keputusan, yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah. Jika kita salah mendefinisikan masalah, maka pengerjaan akan salah. Maka langkah berikutnya menggambar pohon keputusan. Langkah berikutnya menentukan peluang. Langkah yang terakhir menyelesaikan masalah dengan menghitung EMP. Yang dimaksud dengan EMP ini, expect monetary value. Yang dimaksud dengan expect monetary value ini, pendapatan atau nilai uang yang diharapkan dari masing-masing alternatif. Langsung kita buat contoh. Anda punya dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif, yaitu proyek A dan proyek B. Dan peluang proyek A akan memberikan keuntungan 20% dengan keuntungan 50 juta. Artinya, jika proyek A Anda kerjakan, Anda akan memperoleh keuntungan 50 juta. Dan peluangnya berapa? 20%. Jika Anda mengerjakan proyek B, Anda akan memperoleh keuntungan 10 juta. Dan peluangnya 45%. Maka proyek mana yang kita pilih? Nah, untuk membuat pohon keputusan, pertama-tama kita buat tabel pembantu. Di sini ada dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Ada dua kemungkinan, yaitu proyek itu sukses dan gagal. Jika sukses, tadi peluangnya 20% untuk proyek A.
dan 45% untuk proyek B. Dan keuntungan, jika sukses proyek A akan memperoleh keuntungan 50 juta dan proyek B 10 juta. Nah sekarang jika gagal, tadi peluang gagal untuk proyek A itu 0,8. Untuk proyek B, peluang gagal itu 0,55. Jika gagal, maka proyek A itu akan rugi. 0. Yang kata lain, nilai keuntungan, demikian juga dengan proyek B. Dari data ini, maka proyek mana yang kita pilih? Perhatikan di sini. Ini yang disebut dengan expected monetary value. Ini dapat 10 juta. Dari mana 10 juta ini? Perhatikan. 0,2 nilai peluang sukses dikali jumlah penerimaan atau keuntungan jika sukses, ditambah dengan nilai peluang jika gagal dikali keuntungan jika gagal, sehingga dapat 10 juta. Dan untuk proyek B dapat 4.500.000 nilai IMP ini 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0. Maka di antara kedua ini, keputusan yang kita ambil adalah proyek A karena memiliki nilai IMP-nya ini lebih besar, yaitu 10 juta. Nah, dari tabel pembantu tadi, maka kita bisa gambar pohon keputusan. Ada dua alternatif, itu proyek A dan proyek B. Jika proyek A itu sukses, akan memperoleh keuntungan 50 juta. Dan peluang sukses itu 0,2. Tapi jika proyek A itu gagal dengan peluang 0,8, akan memperoleh kerugian 0. Demikian juga dengan proyek B. Jika sukses, akan memperoleh keuntungan 10 juta dan peluang sukses itu 0,45 dan peluang gagal 0,55. Maka nilai EMP-nya di sini 0,2 dikali 50 ditambah 0,8 dikali 0. Nilai EMP untuk proyek B ini 0,45 dikali 10 ditambah 0,5 dikali 0. Maka dapat di sini 10 juta, di sini 4,5. Yang paling tinggi adalah untuk nilai EMP A sebesar 10 juta, maka kita putuskan untuk melaksanakan proyek A. Contoh kedua, Anda ditempatkan pada posisi untuk mengambil keputusan apakah membangun gudang besar atau gudang kecil, di mana probabilitas sukses 0,65 dan probabilitas gagal membangun gudang adalah 0,35. Jadi jika Anda berhasil membangun gudang itu 0,65 dan peluang Anda gagal membangun gudang tersebut 0,35. Jika pembangunan sukses, maka pendapatan perusahaan akan memperoleh laba 18.000 dari gudang besar dan 11.500 untuk gudang kecil. Tapi jika gagal, Anda tetap membayar uang konsultan sebesar 3.500 untuk gudang besar dan 2.000 untuk gudang kecil. Pertanyaan, bagaimana membentuk pohon keputusan? Bagaimana membentuk pohon keputusan? Maka untuk membentuk pohon keputusan ini perlu dibuat tabel pembantu seperti ini. Ada dua proyek, itu proyek gudang besar dan proyek gudang kecil. Dan ada dua kemungkinan, sukses dan gagal. Jika sukses, memiliki peluang 0,65 untuk gudang besar ataupun untuk gudang kecil. Dan keuntungan yang diterima 18.000 dan keuntungan untuk gudang besar
Jika sukses 18.000 dan gudang kecil 11.500. Jika gagal, tadi peluang gagal itu tadi 0,35 baik untuk gudang besar dan untuk gudang kecil, dan keuntungan jika gagal 3.500 sebagai biaya konsultan untuk gudang besar dan 2.000 untuk gudang kecil. Maka proyek mana yang kita pilih, kita akan menghitung nilai EMP-nya di sini itu sebesar 10.476, yaitu 0,6 dikali 18.000 ditambah 0,35 dikali 3.500. Dan nilai EMP untuk gudang kecil 0,65 dikali 11.500 ditambah 0,35 dikali 2.000. Maka kita pilih di sini nilai yang memiliki EMP yang paling besar, yaitu 10.476. Maka diputuskan untuk membangun gudang besar. Coba adik-adik untuk menggambar pohon keputusan dari kasus ini. Nah, sekarang kita masuk contoh ketiga. Anda sering ditawari oleh asuransi. Jadi Anda berminat mengasuransikan gudang Anda. Gudang Anda itu bernilai 40 juta terhadap ancaman pencurian. Menurut informasi, data di sekitar tempat gudang tersebut, peluang terjadi pencurian itu 0,03 per tahun. Jika terjadi pencurian, ada 3 kemungkinan. Harta yang dicuri 10% dari total 40 juta tadi. Misalkan yang dicuri cuma 1 motor. Dan peluang harta Anda dicuri ada yang 20%, ada yang 40%. Jadi ada 10% harta kemungkinan barang Anda dicuri, atau harta Anda kemungkinan cuma 20% yang dicuri, atau 40% kemungkinan yang dicuri dari total nilai yang 40 juta. Di mana peluang ini terjadi, harta Anda 10% dicuri itu 0,5. Dan peluang harta Anda dicuri 20% dari nilai 40 juta 0,35. Dan peluang harta Anda dicuri dan kehilangan 40% dari nilai harta Anda yang 40 juta adalah 0,15. Kemudian ada 3 penawaran dari asuransi. Perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Asuransi dari perusahaan A, dia menawarkan biaya premi 300.000 per tahun dan akan menanggung atau menjamin mengganti seluruh kerugian tanpa kecuali. Jadi jika Anda masuk asuransi A ini, tiap tahun Anda membayar 300.000. Semua kerugian Anda akan ditanggung. Tapi asuransi perusahaan B dengan biaya premi 200.000 per tahun juga sama, mengganti seluruh kerugian, tetapi membayar biaya tambahan 100.000 per kejadian pencurian. Perusahaan C, biaya premi tiap tahun 150.000. Namun, hanya mengganti kerugian itu 40% dari kerugian Anda. Pertanyaan, dari data ini, perusahaan mana yang Anda pilih? Nah, untuk membuat pohon keputusan, maka harus dibuat sebagai tabel pembantu. Di sini ada 40 juta ada 40 juta nilai gudang Anda. Dan premi per tahun bisa 0 rupiah per tahun, artinya Anda tidak membayar, yang artinya di sini berarti Anda tidak masuk asuransi. Ada yang 300.000 per tahun, itu perusahaan A. Ada 200.000 per tahun perusahaan asuransi B, ada 150.000 per tahun asuransi perusahaan C. Kerugian yang
Anda tanggung. Anda sebagai pemilik gudang. Tadi dikatakan di sini ada 3 kemungkinan. Kerugian Anda bisa 10% dari harta yang 40 juta. Bisa 20% dari harta 40 juta, bisa 40% dari harta 40 juta. Jika Anda tidak masuk asuransi, maka pencurian barang Anda 10% dari nilai total gudang Anda. Maka 10% dari 40 juta adalah 4 juta, dan yaitu 10% dari 40 juta, dan 20% dari 40 juta adalah 8 juta, dan 40% dari 40 juta adalah 16 juta. Inilah kerugian yang Anda tanggung jika Anda tidak masuk asuransi. Jadi jika pencuri mengambil barang Anda, misalkan barang Anda yang diambil itu sangat banyak, dalam hal ini 40% hilang dari 40 juta, berarti Anda rugi 16 juta. Jika opsi yang kedua yang terjadi, Anda rugi 8 juta. Inilah kerugian yang Anda tanggung jika Anda tidak masuk asuransi. Dengan kata lain, premi per tahun 0. Tapi jika Anda masuk ke perusahaan A, maka kerugian yang Anda tanggung jika barang Anda hilang dari gudang, baik pada kemungkinan 10%, 20%, ataupun 40%. Kerugian Anda di sini 0. Tapi jika Anda memilih perusahaan B, jika alternatif pertama yang terjadi, kerugian Anda 100.000, karena tadi ada perjanjian setiap kejadian ditambah biaya 100.000. Kemudian, jika alternatif yang kedua yang terjadi, pencurian, Anda tidak masuk asuransi, Anda akan rugi 8 juta, tapi jika Anda memilih asuransi perusahaan A, pada posisi di sini, yang 8 juta ini tidak Anda tanggung. Semua ditanggung oleh perusahaan asuransi A. Tapi, jika asuransi perusahaan B, karena tadi setiap kejadian 100.000, Anda hanya mengeluarkan uang 100.000 jika ini yang terjadi. Itulah kerugian Anda. Jika yang terjadi alternatif yang ketiga 40% dari nilai barang Anda, maka jika terjadi pencurian pada alternatif yang ketiga ini, Anda tidak ada menanggung biaya, semua ditanggung oleh asuransi A. Tapi jika Anda memilih asuransi B, Anda hanya menanggung biaya 100.000. Tapi jika Anda memilih asuransi C, jika yang terjadi opsi pertama, artinya Anda kehilangan barang dengan nilai kehilangan 10%, maka Anda hanya menanggung 2.400.000. Dari mana 2.400.000 ini? Perhatikan. Tadi kan dikatakan 40% ditanggung asuransi C. Berarti yang Anda tanggung adalah 0,6. 0,6 ini dikalikan dengan 4 juta. Mengapa dikalikan dengan 4 juta? Karena kondisi kejadian pertama dianggap tadi 10% dari nilai gudang, yaitu 4 juta. Maka Anda akan menanggung biaya 2,4 juta, sisanya itu ditanggung oleh asuransi perusahaan C. Demikian juga jika yang terjadi pada alternatif yang kedua, terjadi pencurian, dan nilai kerugian Anda 20% dari nilai total 40 juta.
maka perusahaan C sesuai dengan yang tadi, dia akan menanggung 60%. Maaf, 40%. Maka 60% Anda tanggung. 60% dari 8 juta itu sama dengan 4,8 juta. Demikian juga untuk di sini. Maka dengan demikian, kerugian yang Anda tanggung sebagai pemilik jika ini yang terjadi dan Anda memilih asuransi C, maka Anda akan menanggung biaya 9.600.000. Maka total premi ditambah kerugian per tahun. Jika tidak ada pencurian, kemudian terjadi pencurian, tapi dengan kejadian pertama hanya 10% barang yang hilang, atau hanya 20% barang yang hilang dari nilai 40 juta, atau 40% kerugian dari 40 juta. Jika Anda tidak masuk asuransi dan tidak ada pencurian, maka total premi atau kerugian per tahun itu di sini adalah 4 juta. Kemudian di sini 8 juta, di sini 16 juta. Inilah total premi kerugian Anda per tahun jika ada pencurian dengan kondisi yang pertama 10%, kondisi kedua 20%, kondisi ketiga 40%. Jika tidak ada pencurian, Anda hanya rugi sebesar 0 rupiah. Kemudian, jika Anda memilih asuransi A, total premi yang harus Anda bayar 300.000. Jika ini yang terjadi, jika Anda memilih perusahaan B, Anda membayar 200.000 jika tidak ada pencurian. Itu premi per tahun. Dan Anda akan membayar 150.000 per tahun jika Anda memilih perusahaan C. Maka di sini total premi tambah kerugian per tahun. Jika Anda memilih perusahaan asuransi A, Anda tetap membayar 300.000, kendati pun tidak ada pencurian. Baik perusahaan B, Anda tetap membayar 300.000. Baik perusahaan A atau B, pada kondisi yang pertama yang terjadi, kondisi kedua yang terjadi, kondisi ketiga yang terjadi, jumlah premi yang Anda bayar tetap 300.000. Inilah kerugian Anda per tahun jika tidak ada pencurian. Dan jika Anda menggunakan asuransi perusahaan C, kerugian Anda per tahun di sini 2.550.000. Ini bersumber dari 150.000 ditambah 2.400.000. Dan kerugian Anda per tahun, jika diasumsikan yang terjadi opsi kedua, ini terjadi, maka kerugian Anda menjadi 4.800.000 ditambah 150.000. Kenapa? Karena Anda akan menanggung biaya 4.800.000 ditambah biaya per setiap kejadian 150. Maka didapat 4.950.000. Dan seterusnya untuk di sini. Nah, sekarang nilai EMP untuk, atau disebut dengan expected monetary value, atau nilai uang yang diharapkan, dapat dicari, tapi sebelumnya kita menghitung dulu peluang atau probabilitas untuk gagal tadi. Peluang untuk tidak ada pencurian itu tadi ada 0,03, dan di sini tadi peluang terjadi pencurian
dengan kehilangan 10%, 0,5, dan peluang terjadi pencurian dengan kehilangan 20%, 0,35, dan peluang jika terjadi pencurian hilang barang senilai 0,4. 10% ini memiliki peluang 0,15. Dan tadi nilai peluang pencurian tidak terjadi adalah 0,97. Karena peluang terjadi pencurian 0,03, maka peluang tidak terjadi pencurian 0,97, 1 dikurang 0,03 sama dengan 0,97. Maka dengan demikian, nilai peluang pencurian kehilangan 10%. Maka didapat di sini 0,015, yaitu ini dari 0,03 ini dikali 0,5. Dapat 0,015 dengan cara yang sama. Di sini dapat 0,03 dikali 0,35. Kemudian di sini terjadi 0,03 dikali 0,15, 0,045. Maka setelah kita dapat nilai peluang masing-masing ini dikalikan dengan angka pada tabel ini, maka kita lihat nilai EMP untuk tanpa masuk asuransi itu sebesar 216.000. Dari mana ini? 0,97 dikali 0 ditambah 0,015 dikali 4 juta ditambah 0,0105 dikali 8 juta ditambah 0,045 dikali 16 juta ini, maka dapat 216.000. Dengan cara yang sama, nilai EMP di sini adalah 0,03 dikali 0 ditambah 0,97 dikali 300.000 ditambah 0,015 dikali 300.000, 0,0105 dikali 300.000 ditambah 0,045 dikali 300.000 dan seterusnya. Maka kita dapat di sini nilai EMP untuk asuransi perusahaan B, dan di sini 279.600 untuk asuransi perusahaan B. Maka mana yang kita pilih di sini? Yang kita pilih di sini adalah nilai yang paling tinggi dari EMP ini 300.000. Maka kita akan memilih asuransi perusahaan A. Maka keputusan memilih asuransi perusahaan A dengan pohon keputusan sebagai berikut. Ada 4 kemungkinan tidak masuk asuransi, atau masuk asuransi A, atau masuk asuransi B, atau masuk asuransi merek C. Jika tidak masuk asuransi dari angka tadi di atas, ya, maka didapat tadi nilai EMP-nya itu 216.000. Jika masuk asuransi A, nilai EMP-nya itu 300.000. Jika masuk asuransi B, nilai EMP-nya itu 203.000. Jika masuk asuransi C, nilai EMP-nya itu 279.000. Nah, di sini kita lihat yang paling besar tadi itu sebesar 300.000, maka dipilih asuransi merek A. Kemudian jika tidak asuransi,
dan tidak ada pencurian. Maka kerugian yang ditanggung pada waktu kondisi yang pertama 10%. Itu adalah 0,97, dan jika tidak ada pencurian dengan peluang 20%, itu sama dengan 0,0105 dikali dengan 8 juta. Dan seterusnya, inilah cara menghitung nilai ekivalen money value, atau sering disebut sebagai ekspektasi money value atau nilai harapan uang pada masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih tutorial kita ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda.